Untuk yang nomor 1 berarti udah ini ya, udah oke. Oke, lanjut nomor 2. Jadi pertanyaan nomor 2 itu, jadi digunakan data fakta untuk dioda silikon itu punya IS. Ini yang lain ini dihapus dulu nggak apa-apa kan? Oke, sudah dihapus. Lanjut. Jadi kita tahu kalau silikon di sana itu punya IS. IS, aduh, jauh banget ya. Punya IS sama dengan 10 pangkat min 14 ampere. Tebel amat ini. Kemudian apa lagi? Pada suhunya berapa? T sama dengan 25 derajat Celcius. Dan bahwa IS meningkat sebesar 15%. Jadi IS itu naik 15% tiap, jelek amat tulisannya. Jadi IS itu naik 15% tiap kenaikan suhu. Jadi tiap suhu naik tiap kenaikan suhu setiap 1 derajat dia naiknya 15%. Kita diminta untuk nyari IS di suhu suhunya 125 derajat. Oke, dari sini apa aja yang diketahui? Cuman ada IS sama suhu. Ini kalau mau dihitung manual bisa. Jadi Jadi kita hitung setiap 15 setiap naik 1 derajat dia naiknya 15%. Nah, berarti bagaimana? Kira-kira begini nih. Jadi IS 1 itu nilainya 10 pangkat min 14. IS 2 sama dengan 10 pangkat min 14 plus 15% dari 10 pangkat min 14. Gini kan ya, kira-kira gitu kan logikanya. Nah, terus nanti berlanjut tuh IS3, IS yang ketiga. Berarti berapa IS yang ketiga? IS yang kedua ditambah 15% dari IS2, ya kan? Gitu kan rumusnya. Nah, terus tuh nanti bertambah berlipat-lipat. Akhirnya nanti kita bisa buat rumus begini rumusnya. Rumusnya begini. IS sama dengan IS ke 25. Sorry. Ini IS 125. IS 25 kali 1 plus 15%. Rumusnya begini, tapi ini dikali, aduh, kurang kelihatan. Sorry, kita back dulu.
biar kelihatan gitu. Jadi IS di 125 itu sama dengan IS 25, ini yang pertama nih, dikali 1 plus 15% nya dia, 15%. Terus karena dia nanti kan berlipat-lipat tuh, berlipat-lipat makin gede, berarti berlaku pangkat di sini. Nah, jadi dari sini IS yang ke 125 itu sama dengan IS 2 nya berapa? 10 pangkat min 14 kali 1 dalam kurung 1 plus 15 per 100. Nah, ini berulangnya sebanyak berapa kali? Lihat perubahan suhunya, dari suhunya berubah dari 25 menuju 125. Berarti dia naiknya berapa kali? 100 kali kan? Dari 25 derajat ke 125. Jadinya kan 125 kurang 25. Sama dengan dia akan berlipat sebanyak 100 kali. Nah, di sini maka T-nya yang di sini nilainya adalah 100. Coba nih dihitung berapa hasilnya. Ada kalkulator kan? Oke, coba dihitung pakai kalkulator. Jadi di sini kita punya perubahan suhu, T-nya itu senilai dari 125 dikurang 25 sama dengan, itu 0,15. ya boleh begitu juga. Itu rumusnya dari sini nih juga dapatnya. Kan ini IS, ini juga IS. Jadi bisa dikeluarin kan IS. Ini kan 1 nih. Plus 15%. Ya kan? Ketemu kan? Begini rumusnya. Nah, karena dia berlipat sampai 100 kali, maka di sini dikasih pangkat. Gitu dia. Itu asal-masal rumus. Ini contoh tadi loh, kan kalau mau nyari IS pertama kan 10 pangkat min 14. Ya kan? IS di suhu 25 derajat, ya kan? Terus kita naik ke suhu 26 atau IS yang kedua kan? Nilainya berarti 10 pangkat min 14 ditambah 15% dari 10 pangkat min 14. Atau kalau kita tulis rumus begini, IS 3 sama dengan IS 2 plus IS kali 15%. Gitu. Kalau IS 2, ini IS 1 sorry. Kalau aku kerjanya itu bang, aku buat pemisahan IS1 sama dengan A, IS2 berarti A tambah B, berarti IS3 IS kan 2 nanti ujung-ujungnya ditambah 15% lagi kan bang. begini ya. Nah, jadi nanti IS3 itu jadi A tambah 2B kayak gitu. Ketemu nggak hasilnya, sama nggak? Nggak sama. Iya. Oh, gini salah tadi berarti. Kalau ini logikanya begini sih ya, dari abang hitung tuh begini. Nah, udah dapat. Jadi dimasukin ke rumus awalnya. Jadi IS3 itu nilainya dari IS2 plus 15% dari IS2. Karena naik setiap saat 15%.
15% setiap saat naik suhunya. Kalau naik itu bang, dia bukannya bertambah ya gitu, atau dia pakai, kalau bertambah kan berarti berhubungan dengan perkalian, kalau berpangkatan Ya kalau bertambah memang nyangkutnya di perkalian, cuman ini kan dia nilainya berlipat nih. Nih lihat, coba di sini ya. Kita pakai warna putih. Kan pertama begini nih. Berarti yang kedua 10 kok min 14 ditambah 15% dari 10 pangkat min 14. Ya kan? Hasilnya berapa nih? Nanti hasil ini masuk ke IS3. Hasil yang IS2 ditambah 15% dari IS2. Nah, nilainya ini berlipat jadinya. Lagi belajar. Mbak gitu, mbak gitu. Coba dari sini. Rumput nanti. jawabannya pas bang 1,1. Dapat jawabannya. Cuman dari analoginya masih kurang ini ya, kurang dapat ya. Tapi pangkat aku itu ini pangkat kan 10 pangkat min 14 kan bang, terus buka kurung 1 tambah 0,5 Ya. pangkat 100, terus dikerjain dulu dalam kurung jadi 1,115 dipangkatkan ke 100 Ya. itu 1,17. Mm-mm. Tapi masih ada 10 pangkat min 14 nya, sedangkan di jawaban 10 pangkat min 8. 10 pangkat 10 pangkat min berapa hasilnya? 10 pangkat min 14 bang, ini masih aku kerjakan 1,15 dipangkat 100. Oh astaga, iya, aku ini di kalkulatornya koma ternyata koma itu bukan ini, kebalik, titik itu koma itu titik. Oke. Oke. Dapat nih. Koma atau titik ya bang? Yang mana? Yang ini 1117 ini titik kan? Nih. Kalau dia 1117 kalinya berarti 10 pangkat berapa? 10 pangkat 6. Ini jawabannya 1,174. Berapa di situ hasilnya? 117. 1,174 Ya. Kali 10 pangkat 10 pangkat min 14, karena aku masih memangkatkan yang di dalam kurungnya aja bang. Oke. Kalikan 10 pangkat. Kayaknya sih ya mungkin masih 10 min 14. Atau saya salah ngisi ininya. Tapi angka depan 1,17-nya udah sama kan? Kayaknya itu salah ininya, salah di jawaban sini. Tapi nanti coba dikoreksi di perhitungan kalkulatornya ya. Itu untuk nomor 2. Yang beda cuman 10 pangkatnya kan? Oke, di sini ada pertanyaan nggak? Ya. Cek. Udah?
Halo? Halo. Oke. Kirain hilang tadi sambungannya. Sebentar. 10 pangkat min 14 dikali dalam kurung 1 salah 1,15 pangkat 100 dikali 10 pangkat min 14. Hasilnya bener kok, 1,174 10 pangkat min 8. Gimana itu? Oh, abang ubah jadi ini ya. Dia kan 1 juta, berarti dia ambil ini aja. Diambil 1, ya kalau 1 juta kan jawabannya 1 juta tadi. 1,74. Bener hasilnya kok, 10 pangkat min 8. Kita bingungnya karena kan dia nggak kayak dalam bentuk kali 10 pangkat gitu. Oke, gini, ada yang dihapus bentar ya, dihapus. Oke, kita coba biar mudah tadi. Jadi 10 pangkat min 14 nya tetap kali 1,15 pangkat 100 kan. Nah ini hasilnya 1,74 kali 10 pangkat minus 8. Ini hasilnya IS nya, satuannya ampere. Sudah dicatat dak? Udah Bang. Lanjut apa masih ada yang mau ditanyain? Udah Bang. Oke. Kita lanjut di soal nomor 3. Kita geser ke sini aja lah. Nah ini nomor 3, kita punya dioda sirkuit gambar E4.9, ini gambarnya. Nah kemudian pertanyaannya, ini ada kebocoran terbalik, tegangannya itu 1 volt pada suhu 20 derajat Celcius. Disuruh cari nilai tegangan pada suhu 40 derajat Celcius dan 0 derajat Celcius. Nah, V ini punya siapa? V 1 volt. V 1 volt itu punyanya ini nih di sini. Nah, Punyanya si anu dah.
Nah, di sini dia punya di sini. Coba dianalisa. Dia ini forward bias atau reverse? Apa? Reverse ya. Oke, kita udah dapet jawabannya itu reverse bias. Kemudian ini nih ada apa namanya, arus balik. Jadi karena ini kayak ketentuan ya, karena arus balik nanti saya arus balik, karena arus balik maka setiap kenaikan 10 derajat, setiap kenaikan 10 derajat Celcius, maka nilai I-nya itu akan menjadi 2 kali lipat. Oke. Ini ketentuan yang harus ditulis juga nih. Oke. Kemudian kita lihat lagi, balik ke gambar. Apa yang diketahui? Pertama, tulis dulu diketahui. Kita punya suhu. T pertama itu 20 derajat Celcius. Terus kita punya resistor 1 mega ohm. Kemudian kita punya tegangan 1 volt. Nah, kemudian rumus I itu kita kan nyari I yang kelewat ke sini nih. Kalau dia reverse bias kan sebenarnya harusnya putus ya. Ya kan? Kalau reverse bias itu harusnya putus kan, begini kan idealnya. Jadi I-nya sama dengan 0. Harusnya idealnya kan begitu. Karena dia perangkatnya arus tinggi, jadi di sini ada lonjakan arus yang lewat nyebrang. Maka di sini nih ada nilai tegangannya nih di 1 mega ohm ini. Punya tegangan 1 volt. Kemudian apa yang terjadi? I, karena di situ ada resistor, I pada resistor tuh I sama dengan V per R. V-nya berapa? V-nya 1 volt. Kemudian V-nya 1 volt. Kemudian R-nya itu 1 kali mega itu berarti 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6 ohm. Jadi dapatnya 10 pangkat min 6 ampere. Atau sama dengan berapa nih? 10 pangkat min 6. 10 kok 10? 1 ya, 1 mikro ya. Maka sama dengan 1 mikroampere. Ini I-nya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya itu kita disuruh cari V pada 40 derajat. V di 40 derajat itu pertama kan kita punya V di 20 derajat. V, sabar kita hapus dulu. Ting.
kita punya V di 20 derajat, itu nilainya 1 volt. Kemudian V di 40 derajat, itu berapa? Nah, sedangkan kita tahu kalau setiap naik 10 derajat, berarti ada di V30 juga, itu setiap naik, dia arusnya naik 2 kali lipat. Berarti kalau kita punya arus di I 20 derajat, I-nya itu 1 mikroampere. Nah, itu di suhu 20. Kalau naik ke suhu 30 derajat, berarti dia naik 2 kali lipat si arusnya. Berarti berapa nilai V-nya? V itu I dikali R. I-nya berapa? Berarti ini I-nya 2 kali I 20. Karena dia sudah naik 10 derajat kan. 2 kali I 20 kali 1 kali 10 pangkat. Mana nggak kelihatan tulisannya? Aduh. Maaf. Oke. Maaf ya. Ini 1 mega ohm. Berapa jadinya? 2 kali 1 mikroampere kali 1 mega ohm. Jadinya 2 volt. Nah, kalau di 40 gimana? Kita pakai I yang kedua. I2 itu berarti I-nya di V30 itu sebesar 2 kali I20. Jadi sama dengan 2 I20 kali R, ya kan? Atau 2 kali I20 nya berapa? 1 mikroampere. I kedua salah. Di 40 bukannya Salah. I30 harusnya. Mana ini kok nggak bisa undo? Dua kali I30. I30 itu 2 kali I20 kali R, ya kan? Jadi berapa nih? Hasilnya 4 volt. Harusnya 4 volt. Coba dihitung. kalau aku mikirnya gini loh Bang. Aku tiga kali dari I20. 3 kali I20. Nanti Berarti kalau misalnya dibilang kenaikan itu berarti udah otomatis ini ya Bang, apa namanya, berpangkatan ya? enggak, kalau ini tetap perkalian, pangkat pun juga perkalian kan sebenarnya, perkalian yang berulang. Jadi logikanya tuh dari sini nih. Ini kan kita punya 20. Kok hilang-hilangan? 20 terus naik ke 30, naik ke 40. Nah, setiap kenaikan I-nya itu jadi 2 kali lipat. Nih, 2 kali lipat. Nah, dari sini kalau dari 20 langsung ke 40, berarti berapa kali lipat? 4 kali kan? Ya enggak?
Jadi nanti kita langsung punya rumus di sini nih. 2 kali 2 kali I 20. Jadi kan 2 kali 2 4. Kali I 20 di awal tadi berapa? 1 mikroampere. Kali R-nya 1 mega. Ya enggak? Itu berlipat ganda ya bang, nggak ini ya, nggak teliti. Ya, jadi ini nih di depan sini nih. Jadi kalau dia arus balik, ini kan tadi kebocoran terbalik tuh. Jadi itu ada arus balik. Maka dari situ ini ada ketentuan dia kalau ada arus balik begitu. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius nih di atas nih, makanya Bang tulis dia I-nya arusnya menjadi 2 kali lipat nih, menjadi 2 kali lipat. Makanya begini nih analoginya tadi, dari 20 berubah ke 30 kan naik 10 derajat. Ketika naik 10 derajat berarti dia arusnya itu bernilai 2 kali lipat. Terus dari 30 ke 40 berubah lagi 2 kali lipat. Jadi kalau kita mau langsung jauh dari 20 langsung ke 40 berarti berapa kali lipat? Karena 2 kali lompatan berarti naiknya 4 kali lipat. 4 kali lipat dari arus 20 I 20. Terus 0,25 itu bang berapa? 0,25 mana tuh? Nah, itu yang 0. 0,25. Itu yang 0 derajat. Oke, ini coba digeser dulu ya. Kita turunin. Berarti gambarnya itu sebagai perisai ya, soalnya gambarnya kan ada plus 9. Ya, itu dari gambar tadi kita ngelihat dia forward bias Kan bahkan atau enggak forward bias gitu. Nah, kemudian nanti itu kaitannya begini, kita melihat arusnya tadi bergeraknya kemana. Tadi ini jadi petunjuk. Kalau nanti dia misalkan forward bias, berarti nilai tegangannya ya berarti ini atas ini V. Ini tangannya kelihatan nggak kursornya? Kelihatan kan? Kan kalau ini diodanya dibalik, jadinya nanti forward bias. Nah, berarti nilai tegangannya di sini itu ditentukan dari V puncak ini dikurang V bawah dibagi sama resistornya. Nanti ketemunya I-nya yang berbeda lagi. Gitu. Jadi gambarnya fungsinya untuk analisa kita di awal, dia forward bias atau reverse bias. Nah, kebetulan gambar ini tuh reverse bias. Reverse bias itu artinya berarti kan putus nih kabelnya. I-nya yang kita tahu kalau ideal itu sama dengan 0. Tapi pada kenyataannya itu tetap ada I yang lolos atau I yang lewat. Jadi di resistor 1 mega ohm ini dia punya tegangan nilainya 1 volt, diketahui di situ. Nah, kita disuruh cari nilai V pada 40 derajat Celcius dan 0 derajat Celcius. Nah, karena ini dia muncul karena arus balik tadi. Ada ketentuan begini. Kalau arus balik itu maka berlipat ganda untuk setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Nah, itu berlakunya jadi begitu. Memang sedikit ngecoh, cuman tetap berguna gambarnya. Kan I-nya sama dengan 0. Terus karena pada kenyataannya ada I yang lewat, kita cari I-nya gitu bang. Iya, kita cari I-nya lewat ini kan kita diketahui ada V-nya 1 volt. Tuh, di sini. Jadi kabel yang putus itu kalau dia putus terus dia tetap masih berdekatan, kemudian tegangannya besar, dia bisa ada lonjakan arus yang lewat, nyebrang gitu. Itu makanya di atas itu disebutkan perangkat arus tinggi besar lagi itu kan. Jadi perangkatnya bukan perangkat yang kecil, jadi minim ideal. Kemudian di
elektronika itu juga sebenarnya yang ideal itu pasti positif 0, tapi pada kenyataannya itu nanti ada nilainya 0, sekian sekian atau sangat kecil lah gitu. Tapi kita dari situ bisa dapat penanda kalau misalkan oh ini tegangan 1 volt ini berarti pasti itu punyanya si VD, karena kalau dia di situ dicantumkan V yang di sini nggak mungkin di V referensi bawah sini, itu pasti punyanya V yang ada di sini nih di resistor. Kalau udah kita lanjutkan ininya, nyari si 0 derajat. Nih kita pakai gambar yang ini dulu aja. Jadi 0 derajat itu letaknya di mana? Sebelum 20 itu kan, sebelum 20 kita turunin 10 nih. Ada 10 kan berarti 10. Terus di bawah 10 ada 0, ya kan? Nah, ini kalau turun ke bawah sini berarti dibagi 2, ya kan? Kalau turun lagi ke sini dibagi 2 lagi kan? Kalau dari 20 lari ke 0 berarti dibagi 1/4, ya kan? Atau dibagi 4 ya. Oke, berarti V 0 derajat sama dengan 1/4 I, mana 4 ya? 1/4 I20 kali R. Ini rumusnya. Nah, dari sini berapa nih hasilnya? 1/4 kali 1 mikroampere kali 1 mega ohm. Jawabannya 0,25 volt. Oke. Ada pertanyaan? Oke, aman ya yang ini. Oke, kita mau coba untuk ke nomor 4. Coba dulu ya nomor 4. Waktunya Hah? Konsepnya masih pakai hukum Kirchhoff. Jadi kita pakai analisa gambar ngerjainnya. FDD. Oke, coba kerjain dulu ya. Abang tinggal sebentar. Allahu Akbar. Astagfirullah.
Dah dapat? FDD itu apa ya bang? Mana nih? VDD itu ya? Ya. VDD itu ya V ini nih. Di gambar itu kelihatan nggak VDD? VRMS. Ya, ya. Jadi VDD ini itu adalah V yang ada di sini nih. V sumber. Oh. Jadi sama kayak VCC kayak gitu. Ini boleh dihapus. Ini R-nya 1, iya boleh bang. 1. Rekamannya ada ya bang? Apa? R1. Rekamannya ada sih. Rekamannya ada. R-nya ini 1 kilo kan bang? R-nya 1K ya, 1 kilo ohm. Coba itu dianalisa dulu. Analisanya dia forward bias apa reverse? Kayaknya karena ada di gambarnya itu ID, berarti ada arus mengalir, berarti dia forward bias. Oke. Oke, analisanya benar forward bias. Tapi ditentuinya bukan karena ada idenya, tapi kayak yang kemarin itu. Yang begini nih. VDD itu V sumber. Nah kalau V sumber itu nggak perlu dikurangi dengan V Nih. ininya bang. Ini kalau digambar begini nih, 5 volt. Kemudian ini VD, ini R. Nah, di atas kita punya 5 volt. Ini di anoda. Katodanya berapa? 0. Berarti ini berapa nih? Anoda kurang katoda. 5 volt kan? Nah, 5 volt ini nilainya lebih besar daripada 0,7 volt kan? Nah, berarti dia forward bias. Jadi ini gambar muternya, ini gambar melingkar. Terus kalau yang ini gambar kita versi ditarik lurus ke bawah. Ini diputar aja. Oke, dari sini kelihatan ya, ini forward bias ya berarti. Ini forward bias. Nah, kemudian itu pertanyaan apa? Tentukan ID. Jadi kita yang disuruh cari itu ID. ID itu di mana? Yang di sini nih. Yang lewat menuju dioda ini. 5 kali 10 pangkat min 3 ya bang? 5 kali 10 pangkat min 3. Hampir benar. Nah, kita lihat lagi nih, ada tegangan lain nggak selain 5 volt? Ini dibilangnya 0,7. Tapi kan itu aku SD ya? Itu VD ya kan? Berarti rumus ID apa? ID sama dengan VDD min VD per R. VDD-nya berapa? 5. VD-nya berapa? 0,7 per 1 kali 10 pangkat min 3.
Ya, jadi kalau ini gambar, waduh kok coret-coret sebentar. Coret. Berarti asumsikan bahwa dioda ini itu nilai 0,7 itu untuk si VJ-nya. Aku kira itu ini kayak si dioda ini jenis silikon gitu. Jadi tahu menentukan. Iya, jadi tadi ini kan pertama nih kita disuruh nyari ide, itu berarti yang sebenarnya lewat. Kemudian diasumsikan bahwa dioda itu punya arus 1 mA pada tegangan 0,7 volt. Nah, terus apa namanya? Diodanya ini kan dia beroperasi di 0,7 volt, ya kan? Jadi begitu dia tegangannya menuju atas selewat dari 0,7, nanti juga akan mempengaruhi perubahan nilai arusnya. Nah, ini sebentar, coba ini agak dihapus dulu. Oke. Jadi ini sebenarnya kita mau mencari nilai ID. Kondisinya itu di tegangan 0,7. Kan kemarin kalau dia forward bias atau aktif si diodanya itu kan di tegangan 0,7 volt, ya kan? Halo. Iya, Bang. Nah, jadi kan diodanya yang silikon itu aktif kalau dia suhu lagi. Tegangannya 0,7 volt. Ya kan? Ya enggak? Iya, Bang. Nah, dari sini berarti gambarnya begini. Ini kita garis lurus. Nah, yang tadinya di sini 0 referensinya berubah referensinya, di sini dia punya tegangan 0,7. Nih, ide itu yang melewati dioda. Nah, yang ada di dioda itu berapa? Jadi, selama batas ini dari atas ini 5 volt, yang lewat ke sini sampai berhenti di bagian minusnya 0,7 ini, itu nilai arusnya berapa? Maka ID rumusnya ini, VDD 5 volt ini dikurang 0,7, karena di sini dia punya nilai tadi kan, nilai aktif yang namanya dioda tadi 0,7 volt. Tapi kalau sampai bawah sini, sampai referensi sini, dia ya ini 0 gitu. Jadi maka yang dipakai 5 dikurang 0. Tapi kita ngelihatnya dari sini sampai sini aja, sampai si dioda aja, bukan I secara keseluruhan. Kalau I keseluruhan dapatnya 5 mili kan, dapatnya 5 mili ampere. Iya. Nah, tapi kalau sampai di sini aja, nah kita punya ambang batas bawahnya 0,7 kan. Jadi 5 dikurang 0,7 per 1 kali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya 4,3 mili ampere. Nah, kemudian ini kita dapat nih 4,3 mili ampere. Terus masih bisa lagi dicari idenya, bisa. Jadi lebih disempurnakan lagi, seberapa besar nilai idenya sebenarnya. Pakai rumus mana? Pakai rumus V2 min V1
V2 min V1 2,3 VT log I2 per I1. Pakai rumus itu tuh. Nah, jadi sebenarnya ini masih bisa disederhanakan lagi atau dicari I-nya yang lebih spesifik. Kok spesifik apa ya? Yang lebih sebenarnya gitu. Kan tadi pertama kita dapat 5 mili ampere kalau kita langsung. Sebenarnya kan 5 mili ampere sama 4,3 nggak jauh beda, nggak jauh-jauh amat. Tapi kita dapat I-nya 4,3. 4,3 ini masih pembulatan atau sebenarnya bukan segitu. Caranya pakai V2 min V1 sama dengan 2,3 VT log I2 per I1. Nah, V2 ini kita belum tahu nih, kita cari dulu V2. V1 nya kita pindah ya, geser jadi V1 kali plus 2,3 VT berapa nilainya? 25 milivolt ya. Log berapa? I2 nya berapa? 4,3. I1 nya berapa? 1 mili ampere. Sama kan, mili ampere sama mili ampere coret ya. Ya, mili ampere coret. V1 nya berapa? V awal tadi 0,7 tambah ini berapa nih? 0,06 log 4,3. Berapa nih hasilnya? Coba kalkulator. Itu 0,06. Dari ini 25 kali 2,3. 25 kali 2,3 itu nggak diubah ke volt apa? Diubah ke volt. Oh, kalau di sini berarti Dengerin nggak dengerin Bunda ya. Awas dulu. Ayo kita lanjut. Ketemu nggak? Hmm? 0,735 ya. 0,7335. Nyambung 38. Oke, 0,738 volt. Ini V2. Nah, coba pakai V2 ini untuk mencari ID. Sama dengan VDD min VD per R. VDD 5 dikurang VD nya berapa? Pakai V2 0,738 per R nya berapa tadi? 1K ya?
1 kali 10 pangkat min 3. Salah. tiga bang. Oke, 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 4,226 ya. 262 mili ampere. Nah, ini kan kalau dibulatin jadi 4,3 kan. Nah, ini yang lebih sempurnanya dari ide yang dicari itu sebenarnya ini. Jadi perjalanannya dari sini nih, dari ide. Dia sudah dapat ide yang pertama, nilainya 4,3. Terus dicoba disempurnain lagi pakai rumus yang V2 min V1. Ini kan delta V juga, sama dengan 2,3 VT log I2 I1. Terus ke bawah dapatlah V nya 0,738. Kita dapat ide nya sama dengan 4,262. Nah, inilah ide yang paling sesuai. Kalau di ujian itu biasanya mana? Hah? Kalau di ujian itu yang dipakai yang mana? Ya, kalau dicari idenya ya ini sih. Ini yang paling sesuai dari yang diminta. Karena stepnya ini tadi, kalau kita langsung ide ini kita dapat 4. Tapi sebenarnya dari sini kita bisa dapatkan I yang lebih aktual atau I yang sebenarnya pakai rumus ini. Ini sebenarnya rumusnya kan V sama dengan 2,3 VT log I2 I1 atau V sama dengan VT ln I2 per I1, ya kan? Rumusnya kan sama, nggak berubah. Kita cuman mencari I yang paling sesuai aja gitu. Sebenarnya kita 4,3 juga oke, karena kan 4,262 itu nilainya sama dengan 4,3. Oke. Nah, sekarang coba nomor 5 dikerjain pakai cara. Terus nanti dicek hasilnya bisa sesuai nggak dengan ini. Oke.
Laptopnya tuh. Ya. Aku. Aku dapat bang. Berapa? Aku dapat 0,673. Atau dibulatkan 0,68. Bentar. I-nya ide pertama dapatnya berapa? Ininya aku dapat 0,43 kali 10 pangkat 3 ampere atau 0,43 mili ampere. 0,43 mili ampere. Oke, ya benar. Terus habis itu Terus B2-nya itu aku dapat 0,673. 0,7 bentar. 0,06 log 0,43 ya. Oke. Berapa tadi ketemunya? Apanya bang? Ketemunya berapa? 0,673 aku dapat. 0,07 0,673. 0,673. Oke. 0,673 bang. Oke, berarti dibulatin 0,8, oke? Oke lah ya, masih sama. Karena kalau punya abang hitungnya begini. Jadi 0,06 log 0,43 kan ya. Itu hasilnya negatif 0,02. Jadi 0,7 dikurang 0,02 senilai dengan 0,68 volt. Nggak jauh beda tadi, 0,67 sekian tadi. Nah, kemudian pertama digunakan iterasi, kemudian Iterasi itu apa bang? ya pengulangan, jadi ngitungnya 2 kali, ngitungnya 2 kali Oh, kayak tadi ya. ya. Mana yang lebih apa? Terus yang B apa? B itu konstan, tegangan konstan drop model dengan VD 0,7. Berarti ya udah ketemu tuh. I yang pertama tadi kita pakai ID sama dengan VDD min VD per R kan. Nilainya berapa? 0,43 mili ampere. Terus karena nggak pakai iterasi atau pengulangan, berarti nilai tegangannya sama dengan 0,7, tetap nggak berubah. Karena di sana permintaannya kalau tegangan dropnya konstan dengan nilai VD sama dengan 0,7 volt. Berarti tetap VD-nya atau V-nya itu V selanjutnya karena nggak diulang, nggak diiterasi, ya nilainya tetap sama 0,07.
Sampai sini ada pertanyaan? Ya, ada. Nah, kalau yang tadi itu iterasi sama satu lagi apa tadi? Ini Tegangan drop model ini. jadi yang pertama itu pakai iterasi. Iterasi itu pengulangan. Jadi penyempurnaan. Jadi pertama kan tadi kita bisa nyari ide. Ide itu dengan cara ini kan. Udah dapet nih hasilnya. Terus diputar lagi pakai rumus yang lainnya, dipecah-pecah. Kita dapat V yang kedua sekian. Terus dicari lagi idenya pakai V yang kita dapat baru ini. Dapatlah I sekian. Nah, ini namanya iterasi. Jadi diulang diulang-ulang agar dapat sempurna. Itu namanya iterasi. Ini tadi yang panjang ini iterasi. Karena sama kan nyari ide juga. Dari ide dapat ide terus dimasukin lagi untuk dapat V kedua. Dapat V kedua, V2-nya dipakai untuk dapetin ide yang baru. Nah, itu diputer-puter, iterasi pengulangan. Nah, yang kedua, yang pertanyaan yang B, itu dia karena tadi diartiin aja ya ke bahasa Indonesia, jadi pakai translate. Jadi sebenarnya itu kita pertanyaan yang B itu konstan tegangan dropnya, nggak berubah, tetap 0,07. Jadi tegangannya nggak berubah, tetap 0,7. Jadi dia sekali hitung aja ID sama dengan VDD min VD per R gitu. Ya, ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, malam ini cukup ya, sampai sini dulu. Bang, aku mau nanya yang 6 itu, aku kan tadi coba kerjain kan. Terus itu 10, dia menghasilkan 2,4. Jadinya nanti si V itunya misal kayak VDD dikurang V2 dikurang V1. Nah, V2 nya itu 10, terus V1 nya itu 7,6. Kayak gitu bang. Terus nanti 7,6 itu sebagai 0,7 atau apa bang? Itu 0,7 itu dimasuk dalam hitungan atau sebagai spesifikasi dari si IOD-nya? Ya, jadi yang nomor 6 itu desain sirkuit 4.13. Ada kan ya gambarnya? Sabar. Tahu kok itu. Mana ya? Ada di page selanjutnya. Terus dia diodanya ada 3. Ya. Jadi disuruh tegangan outputnya 2,4 volt. Kemudian asumsikan bahwa dioda yang tersedia itu memiliki apa namanya ini, spesifikasi 0,7 volt pada 1 miliampere. Nah, ini speknya si dioda tadi. Udah coba kerjain? Udah, tapi aku nggak ngerti maksud tegangan output itu kayak jadi hasil akhirnya si V itu Iya. atau dimasukkan ke perhitungan jadi 10 dikurang 2,4 atau 10 dikurang X sama dengan 2,4. Coba ya dikerjain dulu di sini. Coba V output itu sama dengan VD-nya. Oh, berarti 10 dikurang 2,4. Ya, coba. Sedikit penasaran. 2,4, 7,4. Ini diperhatiin itu. 7,4 R sama dengan V per I. 7,6. Terus itu gambarnya itu bang ada 3 dioda itu maksudnya apa?
Ya, ada 3 dioda yang spesifikasinya tadi tuh 0,7 volt, 0,7 volt, 1 miliampere. Ketemu nggak? Coba ditulis, mana penanya? Coba ya ditulis ya sambil dikerjain dulu. Tadi belum abang kerjain yang ini. Kita punya VDD sama dengan 10 volt, PD sama dengan 2,4, terus belum tahu. Kita punya PD untuk dioda 0,7, terus apa lagi nih, D sama dengan 1 miliampere. Ini speknya. Coba ini bukan PD tapi put. V output itu berarti di ujung bawah sini. Coba ya. Di sini ada 3 dioda. 3 dioda tadi 0,7. 0,7 kali 3 tambah 2,4. 10 dikurang 4,5, 5,5 dibagi 3. Ketemu nggak? 5,5. Coba mana tadi soalnya? Soalnya dibagi 2 ini, guys. Untuk memberikan tegangan output 2,4 volt, asumsikan bahwa dioda tersebut memiliki 0,7 volt pada 1 miliampere. Sepuluh dikurang 0,7 dikurang 2,4. Sini hasilnya 5,5 dibagi arusnya berapa? 1. Ada airnya itu. Ada air minumnya nggak? Ada. Bentar, ini belum ketemu. Sebentar. Aduh.
mainan. Dulu belakang. Mainan. Hah? 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 Mainan. Mainan apa? Kertas. Makan ya aku. Masih gula. Masih. Emang Kan nggak ada gambar. Oke. Ini ada nih jawabannya di sini. Dah. Oke. Jadi pertama nih. Mana tadi ya? Jadi ternyata begini nih dia. Di sini kita cari tegangan di setiap D-nya. Kan ini ada 3. Ceritanya kan kita punya 3 dioda. Terus tadi keluarannya itu adalah 2,4. Berarti kita punya nilai di setiap dioda itu 2,4 per 3 atau sama dengan 0,8 volt. Nah, kemudian kan I nya tadi 1 ampere nggak mungkin. Kita cari I yang paling aktual pakai rumus V2 min V1 sama dengan 2,3 ya, kok 2,3. Apa yang rumusnya kemarin tadi? Lupa jadi. 2,3 VT ya. Oke, 2,3 VT log I2 per I1. Oke, kok I2 lagi, I1 per I1. I1 nya tadi kan di sini kita cari I2 yang sebenarnya, di yang kedua di tegangan 0,8 volt. Karena tadi kan kita punya V1 kan 0,7. Terus tegangannya arusnya itu 1 mili ampere, ya kan? Itu punya ini 1, ini I1. Tadi terus kita dapat kalau dari gambar, karena di sini ada 3 dioda, terus outputnya itu 2,4 volt, berarti setiap dioda itu nilainya 0,8 volt. Oke, sampai sini dilanjutkan. Untuk dapat I2 kita pakai rumus ini lagi, V2 min V1 atau delta V, 0,8 dikurang 0,7 sama dengan 2,3 VT, kita ya 0,06 log I2 nya yang kita cari, I1 nya 1 mili ampere. Nah, ini berapa? Hasilnya 0,1 ya, sama dengan, nah ini kita per 0,06, pindah nih 0,06 nya, di sini log I2 per 1 mili ampere. Ini berapa hasilnya yang sebelah kiri?
ini 1,66 ya. 1,667. Mana tulis? Oke, sama dengan log I2 per 1 mili ampere. Nah, terus ngilangin dikasih apa jadinya? Hah? Atau ditaruh eksponen? Ngilangin log. Bentar. Taruh eksponen kalau enggak. Kita pakai ngilangin lognya itu pakai 10 pangkat ya. Oke. Mana tadi? Jadi begini kan, sebentar. Sepuluh pangkat 1,667 sama dengan 2 per 1 mili ampere. Benar begini kan ya? I2 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 1,66. Adek, Berapa nih hasilnya? hasilnya 10 pangkat minus 3 10 pangkat minus 3 ketemu nggak? Jadinya kan 1 kali 10 pangkat 1,34. Kalau misalnya perkalian, pangkatnya bisa dijumlah dikurang. Pangkatnya di jumlah Ya, dikurang. boleh. 3 dikurang 1,6667 ya, 1,33 lah ya. 10 pangkat minus 1 pangkat minus 1,33. Hasilnya 0,0467. Wah, pencet. sini bobo. Itu ketemu I2. Bener nggak nih I2 nya?
Udah ketemu berapa tadi nilainya? Kalau itu 46,7 miliampere ya. Oke. Oke, ketemu kita di angka 0,0. jadi ini sama aja berapa? 46. Mana tulisannya nggak nol? Mana kursornya? Wait, kursornya hilang. Bentar. Kita punya kita punya 4,6 salah. Salah. Kita punya nilai I2 sama dengan 46,7 miliampere. Nah, udah dapat I2. Kita cari nilai R-nya. Sama dengan V per R. R sama dengan VDD min V output per I2. Berapa nilainya? 10 dikurang 2,4 dibagi 46. Kenapa nggak pakai angka? Apa? Kenapa nggak pakai angka? Ya, ini lagi mau ditulis, sabar. Tadi ngitung di kalkulator dulu. VDD, seperti ya VDD-nya? Nah, kalau di buku sini bukan bilangan yang lebih dekat atau mendekati 139 tadi. Jadi kalau dari segi proses pengerjaannya, ya ini sama begini.
tapi dari